Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Pavina Pratiwi. Dan saya Mega Nur Sylvia. Saya di sini akan menjelaskan tentang akun list dan 9 jenis-jenis akun list yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu akun list dan yang akan dijelaskan oleh Saskia. Apa itu akun list? Akun list dikenal juga sebagai chart of akun, adalah indeks atau daftar sistematis yang berisi semua akun keuangan yang digunakan oleh sesuatu perusahaan dalam buku besar. Akun list berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengelompokkan dan mengategorikan setiap transaksi keuangan, memastikan pencatatan yang akurat, dan mempermudah penyusutan laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba. Kedua, 9 jenis-jenis akun list yang ada di dalamnya. Yang pertama akan dibacakan oleh Mega. Yang pertama, aset lancar atau bisa disebut kurang aset, yaitu aset yang diharapkan dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Misalnya, kas, bank, piutang, usaha, persediaan barang, dagangan, dan perlengkapan. Yang kedua, aset tetap atau disebut fixed asset. Aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis dan tidak untuk dijual kembali. Misalnya, tanah, gedung, peralatan kantor, dan kendaraan. Yang ketiga, aset lain-lain atau bisa disebut other asset. Aset tidak berwujud atau aset jangka panjang lainnya tidak termasuk dalam aset tetap, misalnya hak cipta dan goodwill. 4. Kewajiban lancar atau disebut juga current liabilities. Kewajiban yang jatuh tempo dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Misalnya, utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. 5. Kewajiban jangka panjang atau bisa disebut long-term liabilities. Kewajiban yang tanggal jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalnya utang bank jangka panjang dan obligasi. 6. Ekuitas pemilik atau owner equity. Investasi pemilik dalam bisnis dan laba ditahan. Misalnya, modal pemilik, pripe atau pengambilan pribadi dan laba ditahan. 7. Pendapatan operasional atau bisa disebut operating revenue. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan, misalnya penjualan produk atau jasa. 8. Pendapatan non-operasional atau bisa disebut non-operating revenue. Pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar kegiatan utama, misalnya pendapatan bunga dan keuntungan penjualan aset. Dan yang kesembilan, beban atau bisa disebut expenses, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional dan menghasilkan pendapatan dibagi menjadi beban pokok, beban penjualan, dan beban operasional. Misalnya, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban penyusutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.